Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Richard Official. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas soal IPA kurikulum 2013 untuk ujian akhir semester 2. Baik, bagi rekan-rekan yang belum like, comment, and subscribe, silakan like, comment, and subscribe channel ini. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya. Baik, soal yang pertama, berikut ini cara perpindahan kalor kecuali A. Kondensasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi. Oke rekan-rekan, maka kita lihat jawaban yang benar adalah yakninya kondensasi. Untuk soal yang kedua, perhatikan tabel perpindahan dan peristiwa panas. A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi. Ya, peristiwa panasnya adalah 1. Panas matahari dapat sampai ke bumi. Angin laut bertiup dari laut ke darat pada siang hari. 3. Panas sampai ke pakaian pada setrika saat digunakan. Pasangan perpindahan panas dengan contoh peristiwa yang benar adalah, baik kita lihat mana pasangannya yang benar. Yang pertama A, kita lihat A1, B2 dan C3. Terus A2, B3 dan C1. 3 C A2 B1 C4, D A3 B1 dan C2. Oke, mana yang merupakan pasangannya? Nah, kita lihat manakah jawaban yang benar, yakninya C A2 B1 dan C3. Ya, kita lihat itu A2 berarti konveksi, angin laut bertiup dari laut ke darat pada siang hari. Sedangkan B1 itu adalah yakni radiasi panas matahari sampai ke bumi. Dan C3 yakninya konduksi panas sampai ke pakaian pada setrika saat. Oke, baik rekan-rekan, untuk soal yang ketiga, yang dimaksud dengan konduktor adalah A. Benda yang sulit menghantarkan panas, B. Benda yang mudah menghantarkan panas, C. Perpindahan panas melalui udara, D. Perpindahan panas melalui zat padat. Maka kita lihat jawaban yang benar adalah yakni peristiwa konduktor, benda yang mudah menghantarkan panas. Itulah yang disebut dengan konduktor. Soal yang keempat, benda isolator biasanya terbuat dari A. Kayu, tembaga, kain, B. Kayu, plastik, dan kain, C. Besi, aluminium, dan tembaga, D. Plastik, aluminium, dan tembaga. Maka benda isolator ya itu benda yang biasanya penghantar panas yang buruk. Maka jawaban yang benar adalah kayu, plastik, dan kain. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan gambar di samping. Ini benda yang memiliki sifat konduktor ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Benda konduktor penghantar panas yang baik. Ya, baik rekan-rekan, kalau benda konduktor ini adalah penghantar benda panas yang baik, itu biasanya berupa besi, timah, tembaga. Ya, maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Ada kuali dan cerek di sana ya, atau periuk. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Ruang hampa pada termos berfungsi untuk A. Menghambat keluarnya panas secara konduksi, B. Mencegah proses perpindahan kalor secara konveksi,
C. Menghambat masuknya panas secara konduksi. D. Memudahkan proses perpindahan kalor secara radiasi. Jadi rekan-rekan ada termos, ya, ada ruang hampa di sana. Apa fungsinya? Yakninya mencegah proses perpindahan kalor secara konveksi. Berikut soal ketujuh, bahan isolator panas pada solder terletak di bahan isolatornya berarti A. Pegangan, B. Kawat kabel, C. Ujung solder, D. Batang pemanas. Jadi isolator yang digunakan untuk mencairkan timah, ya, maka jawabannya adalah pegangan. Karena pegangan itu terbuat dari plastik atau kayu. Baik, rekan-rekan, kita lanjut soal nomor 8. Sumber energi kalor terbesar di bumi adalah A. Energi listrik, B. Gesekan benda, C. Api, D. Matahari. Nah, ini manakah sumber energi kalor yang terbesar di bumi? Tentunya jawabannya adalah matahari. Baik, rekan-rekan, kita lanjut ke soal yang ke-9. Solder dapat melelehkan timah saat digunakan. Sumber energi kalor yang digunakan berasal dari A. Api dari gas LPG, B. Energi listrik, C. Api dan arang, D. Gesekan benda. Di manakah jawaban yang benar? Sumber energi kalor yang digunakan berasal dari yakninya energi listrik, karena solder itu biasanya kita gunakan listrik. Yang ke-10, perhatikan hasil percobaan tentang energi kalor berikut. Es batu pada piring yang diletakkan di bawah sinar matahari mencair lebih cepat daripada es batu pada piring yang diletakkan di dalam ruangan. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut adalah A. Benda dapat berpindah tempat karena energi kalor. B. Energi kalor membuat suhu benda tidak berubah. C. Bentuk benda dapat berubah karena energi kalor. Yang D. Energi kalor dapat membuat benda memuai. Maka rekan-rekan, jawaban yang benar dari kesimpulan percobaan tersebut adalah yakninya C. Bentuk benda dapat berubah karena energi kalor. Jadi es itu mencair, berubah bentuknya. Yang ke-11, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Memotong sayur, 2. Menjemur pakaian, 3. Memasak air, 4. Membersihkan tempat tidur. Kegiatan yang membutuhkan kalor ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Oke, mana jawaban yang benar yang membutuhkan kalor? Yakninya jawabannya adalah 2 dan 3. Menjemur pakaian, memasak air. Baik, kita lanjut ke soal 12. Energi panas dapat menyebabkan benda mengalami pemuaian. Salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah A. Memasang rel kereta api dengan rapat, B. Memasang kabel listrik dengan kencang, C. Mengisi ban sepeda dengan udara yang banyak, D. Memberi ruang pada bingkai kaca jendela. Baik, maka kita lihat jawaban yang benar adalah yakninya D. Memberi ruang pada bingkai kaca jendela. Baik, jadi berikut kita lanjut ke soal 13. Air dapat mengeras jika dimasukkan ke dalam freezer. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan wujud dari perubahan wujud benda dari A. Cair menjadi padat, B. Padat menjadi cair, C. Gas menjadi padat, sedangkan D. Gas menjadi cair.
Ya, perubahan wujud benda yang ada dalam freezer ya, air yang mengeras. Maka jawaban yang benar adalah yakninya cair ke padat. Artinya ini perubahan wujud benda dalam bentuk membeku. 14. Setiap hari kita selalu membutuhkan air untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kesediaan air bersih dengan cara A. Membuang sampah sembarangan. B. Menebang pohon secara liar. C. Menanam dan merawat tanaman. Sedangkan D. Membangun rumah di tepi sungai. Ini butiran soalnya jelas ya. Maka jawaban yang benar adalah yakni menanam dan merawat tanaman. Oke, soal yang ke-15. Perputaran air terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi disebut A. Perputaran udara. B. Siklus air. C. Perputaran uap. D. Siklus energi. Jawaban yang benar adalah yakninya siklus air. Soal ke-16. Perhatikan tahapan siklus air berikut. Presipitasi, evaporasi, kondensasi. Urutan tahapan siklus air yang tepat adalah mana urutannya? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. Dan D. 2, 3, 1. Jawaban yang benar adalah yakninya 2, 3, 1. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, soal yang ke-17. Dengan bantuan angin, awan-awan kecil perlahan-lahan akan bergabung sehingga menjadi awan berukuran besar. Awan tersebut akan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke daerah yang lebih tinggi. Setelah mencapai ukuran maksimal, awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air. Tahapan siklus air ini dinamakan A. Transpirasi. B. Evaporasi. C. Kondensasi. Dan D. Presipitasi. Maka jawaban yang benar adalah presipitasi. Berikut soal yang ke-18. Berikut manfaat air sungai bagi makhluk hidup kecuali A. Sebagai tempat hidup bagi ikan. B. Untuk mengairi lahan pertanian. C. Melarutkan cairan limbah pabrik. Sedangkan D. Bahan fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kecuali ya rekan-rekan ya. Maka kita lihat jawaban yang benar adalah melarutkan cairan limbah pabrik. Oke, kita lanjut ke soal 19. Perhatikan gambar berikut ini. Hal ini dapat terjadi karena ini lihat gambarnya rekan-rekan. Apa hal ini? Ya, hal ini dapat terjadi karena A. Penanaman hutan yang rusak. B. Sistem tebang pilih. C. Penebangan pohon secara liar. D. Pembangunan rumah. Ini lahannya sudah gundul. Ya. Ini terjadi karena akibat penebangan pohon secara liar. Baik, soal ke-20. Pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah. Cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menanam pohon di pinggir jalan. B. Melakukan sistem tebang pilih. C. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Dan D. Memanfaatkan air bekas.
Oke, maka jawaban yang benar adalah yakninya menanam pohon di pinggir jalan. Baik rekan-rekan, kita lanjut soal nomor 21. Berikut beberapa cara menghemat penggunaan air kecuali A. Mandi menggunakan pancuran atau shower, B. Menyiram tanaman 3 kali sehari, C. Menutup keran air jika sudah digunakan, dan D. Yakninya menggunakan air bekas pencuci beras untuk menyiram tanaman. Maka jawaban yang benar adalah menyiram tanaman 3 kali sehari. Ini pemubaziran ini. Oke, nomor 22. Selain mencegah kekeringan, pohon juga memiliki manfaat lain, yaitu A. Menyebabkan kebanjiran, B. Menyebabkan lahan longsor, C. Membuat udara menjadi segar, dan D. Membuat lingkungan gersang. Jadi kita lihat ini manfaat dari pohon. Maka jawaban yang benar adalah C. Membuat udara menjadi segar. Kita lanjut soal nomor 23. Syarat air yang layak untuk diminum dan dimasak adalah A. Tidak berbau dan jernih, B. Terasa asin dan mengandung endapan, C. Berbau atau terasa asin, D. Jernih dan mengandung endapan. Oke, mana syarat air yang layak diminum atau dimasak? Maka jawaban yang benar adalah yakninya tidak berbau dan jernih. Berikan ciri-ciri berikut. 1. Tidak terasa, B. Mengandung banyak kuman, C. Mempunyai bau yang tidak sedap, dan 4. Terlihat keruh. Ciri-ciri air yang tercemar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, dan D. 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah yakninya 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Salah satu cara agar badan tetap sehat adalah mandi dengan air sungai yang berwarna, B. Minum air dengan tinggi mineral logam, C. Mandi dengan air sungai yang berbau, D. Minum air yang bebas kuman. Ini jelas mana yang itu badan sehat. Di jawaban yang benar adalah minum air yang bebas kuman. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Yakninya di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah di Indonesia ini apa satuan suhu yang digunakan? Soal isian, maka jawabannya adalah Celsius. Udara dari kipas angin merupakan benda yang berwujud. Oke, silakan dijawab adik-adik. Ya. Udara dari kipas angin merupakan benda yang berwujud gas. Ya, karena itu udara adalah gas. 28. Peristiwa perubahan wujud yang terjadi saat lilin dinyalakan adalah. Ini perubahan wujud. Apakah nantinya membeku, menyublin, mengkristal, menguap, dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah yakninya mencair. Baik, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari titik-titik menjadi benda titik-titik. Mengkristal. Oke adik-adik, maka jawabannya adalah yakni gas menjadi padat. Baik,
Volume parfum berkurang jika dibiarkan di ruang terbuka. Ini merupakan contoh peristiwa. Ini parfum. Peristiwa yang terjadi adalah yakninya peristiwa penguapan. Selain manusia, tumbuhan juga membutuhkan air untuk proses. Selain manusia, tumbuhan juga membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Proses penguapan air laut dalam siklus air disebut proses penguapan. Jelas ya? Maka jawaban yang benar adalah yakninya proses evaporasi, proses penguapan. Soal 33, berkurangnya daerah resapan air akan menyebabkan titik-titik di musim penghujan. Ini kalau berkurang daerah resapan air, maka yang akan terjadi adalah yakninya banjir karena air tidak diserap lagi oleh tanaman. 34, penanaman pohon untuk menghijaukan kembali lingkungan disebut. Oke, silakan dijawab adik-adik. Maka jawaban yang benar adalah penanaman pohon untuk menghijaukan kembali lingkungan disebut reboisasi. Itu dia. Soal 35. Jika kita menggunakan air secara boros, cadangan air tanah akan. Apa yang terjadi, rekan-rekan, jika kita menggunakan air secara boros, cadangan air tanah akan berkurang. Itu dia. Baik, berikut kita lanjutkan ke soal yang ke-36. Nih, tekan gambar berikut. Mengapa pemasangan rel kereta api dilakukan seperti pada gambar? Ini rel kereta api dibuat secara renggang. Ini bertujuan apa? Oke, adik-adik. Maka jawabannya adalah yakninya untuk memberi ruang pemuaian saat terkena panas. 37. Saat memegang ujung batang besi yang panas menggunakan tangan secara langsung, tangan kita merasakan panas. Sebaiknya tangan kita tidak merasa panas saat memegang menggunakan sarung tangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ayo dituliskan jawabannya adik-adik. Maka jawabannya adalah karena batang besi merupakan bahan konduktor panas, sedangkan sarung tangan merupakan bahan isolator. Soal 38. Ini proses siklus air. Nomor 1, 2, dan 3 sesuai gambar adalah, tuliskan tahapannya. Tahapan siklus air. Berarti nomor 1 adalah tahapan siklus air evaporasi, 2 kondensasi, terus yang ketiga presipitasi. Itu tahapan siklus air. Nomor 39. Kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Sebutkan 3 usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Oke, adik-adik. Maka yang pertama, usaha menjaga kelestarian lingkungan sekitar yakni 1. Menanam bibit pohon di lingkungan sekitar. 2. Menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Terus yang ketiga, menghindari membuang sampah di sungai. Soal 40. Sebutkan 3 syarat air yang berkualitas baik. Oke, syarat air berkualitas baik. 1. Tidak berkeruh. 2. Tidak berwarna.
3 tidak berasa, 4 tidak berbau, 5 tidak dapat endapan, 6 tidak mengandung bahan kimia, dan 7 tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Oke, demikian adik-adik video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas untuk kelas 5 semester 2. Terima kasih.